Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chanawai dengan NIM S1S1 22099 dari kelas A. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yaitu mengenai subnetting. Nah, yang pertama di sini, apa sih yang dimaksud dengan subnetting? Jadi, subnetting itu adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Teknik subnetting biasanya digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan seperti sistem dan network administrator dalam bekerja. Tidak hanya itu, subnetting juga bisa membantu meningkatkan kinerja dan keamanan jaringan. Kemudian di sini ada metode subnetting, di mana metode subnetting itu adalah metode di mana metode subnetting yang digunakan itu adalah IP address. Nah, kemudian IP address itu terbagi menjadi dua, yaitu private IP address dan public IP address. Nah, private IP address itu adalah jenis IP address yang digunakan pada perangkat untuk jaringan berskala lokal, yaitu LNA. Nah, maka jaringan dari ini maka dari itu, jenis IP address ini tidak dikenal pada jaringan internet global. Nah, berbeda hal dengan public IP address, di mana public IP address itu bisa diakses dengan jaringan internet dan bisa dimiliki oleh semua perangkat. Nah, itulah tadi perbedaan dari kedua metode subnetting ini, yaitu IP address yang terbagi menjadi dua. Nah, kemudian di sini fungsi IP address. Apa sih fungsi IP address? Jadi, fungsinya itu untuk menangani koneksi antar perangkat pengirim dan penerima melalui sebuah jaringan. Dengan adanya IP address, perangkat-perangkat tersebut dapat menghubungkan situs web atau layanan lainnya di internet lebih lanjut dengan melakukan teknik subnetting. Suatu network dapat menciptakan beberapa network tambahan, namun kondisi tersebut bisa mengurangi jumlah maksimum host yang ada di dalam setiap network. Nah, di sini kita masuk pada cara menghitung subnetting. Nah, cara menghitung subnetting itu ada tiga cara. Cara menghitung subnetting itu ada tiga cara. Yang pertama itu jumlah subnettingnya, cara menghitung blok subnetnya, cara menghitung jumlah host per subnetnya. Nah, cara menghitung subnetting dengan jumlah subnetnya itu seperti yang kita lihat di sini ada 2x, di mana x adalah banyaknya binari 1 pada oktet terakhir sebuah net max atau 2 oktet terakhir untuk kelas B dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Perlu digarisbawahi bahwa binari bahwa X itu atau di mana X itu bisa dilambangkan dengan banyaknya binari 1, di mana yaitu di mana 2 oktet terakhir untuk kelas B dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi, jumlah subnet adalah 22 dan 22 sama dengan 4 subnet. Gitu. Nah, kemudian cara menghitung subnetting blok subnetnya, di mana di sini ada angka 56 sampai dengan 192, di mana dari angka kedua ini adalah di mana angka dari 96 sampai 192 adalah nilai oktet terakhir subnet max, yaitu nah di sini juga ada angka 64, di mana 64 ini adalah jarak antar incrementnya. Nah, di dalam menghitung blok subnet ini yaitu jumlah nilai awalnya itu akan ditambah sehingga menghasilkan nilai yang ingin kita raih begitu. Misalkan di sini kan sudah di mana angka tadi di sini angka 69 sampai dengan 192 itu adalah nilai oktet terakhir sebuah max sama dengan 64. Nah, ini kan nilai increment. Jadi, untuk memperoleh subnet berikutnya itu dari nilai increment ini yaitu 64, kita akan tambah pada 64 lagi sehingga dia menghasilkan 124. Nah, dari nilai hasil 128 ini, 28, itu kita tambah lagi menjadi kita tambah 64, di mana nilai increment itu ya dan akan menghasilkan 192. Nah, ini kita sudah mencapai nilai awal, maksudnya nilai akhir yang ingin kita raih. Dimana kan tadi di sini dari nilai awalnya itu 66. Ya, kita ingin raih sehingga dia bisa menghasilkan 192.
Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa subnet lengkapnya itu ada dari 0, kemudian ke 64, ke 128, kemudian ke nilai akhirnya yaitu 192. Nah, ini kan 0 tadi ini nilai sebagai nilai awal. Kemudian 64 itu dari jumlah ini ya. Nah, ini 64 itu adalah juga nilai, bisa dibilang juga adalah nilai incrementnya. Kemudian 128 ini hasil dari 64 tambah 64. Nah, kemudian 192 ini hasil dari penjumlahan tadi. Penjumlahan dari 128 ditambah 64. Nah, kemudian selanjutnya itu ada cara menghitung subnetting dengan jumlah host per subnetnya. Nah, di sini misalkan 2x dikurang 2, di mana 2y dikurang 2, di mana y-nya itu adalah kebalikan dari x. Ingat, y itu adalah kebalikan dari x. Yaitu banyaknya binari 0 pada oktet terakhir subnet. Nah, rumus dari jumlah host per subnet itu adalah 2y dikurang 2. Nah, contohnya itu misalkan y itu adalah 4. Jadi, di sini misalkan sorry ya, ini bukan 24 ya. Ini 4 2 di pangkat 4. Ingat, ini bukan 24 tapi 2 di pangkat 4. Nah, misalkan kita kali 2 sampai 4 kali, maka dia akan menghasilkan nilai 16. Nah, dari nilai 16 ini kita kurang 2, maka dia akan menghasilkan nilai 14. Nah, mungkin dari saya itu saja cara menghitung subnetting. Nah, kemudian kita masuk pada tujuan subnetting, di mana tujuan subnetting itu yaitu menentukan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Yang kedua itu untuk mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Nah, yang ketiga itu meningkatkan security dan mengurangi terjadinya konsesti akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Nah, kemudian yang terakhir itu membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, kemudian manfaat dan fungsi. Yang pertama itu pengoptimalan penggunaan alamat IP address, di mana subnetting membantu mengoptimalkan penggunaan IP address dengan memungkinkan pembagi alamat IP address yang efisien. Nah, yang kemudian meningkatkan keamanan. Dengan menggunakan subnetting, kita dapat menginisialisasikan bagian-bagian jaringan tertentu. Ini membantu meningkatkan keamanan karena akses dari satu subnet ke subnet lainnya itu dapat dikendalikan lebih baik. Nah, kemudian juga manajemenkan jaringan lebih efisien. Subnetting mempermudah manajemen jaringan dengan membuatnya lebih terstruktur. Nah, setiap subnet dapat diatur dan dikelola secara mandiri. Nah, kemudian juga di sini ada penghemat penggunaan IP publik. Nah, di mana dengan menggunakan subnetting ini kita dapat mengurangi jumlah alamat IP publik yang diperlukan karena setiap subnet dapat berbagi menjadi satu alamat publik. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah pengaturan interaktif lebih efektif. Nah, dengan ini kita dapat mengatur dan mengarahkan lalu lintas jaringan dengan lebih efektif, membantu meningkatkan kinerja dan kehandalan jaringan. Nah, mungkin dari saya itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.